pertama saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ditugaskan untuk menjadi PJ di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya kepada Bapak Mendagri dan seluruh jajaran pimpinan di Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja kita sudah paham bahwasanya penugasan ini juga terkait dengan ada kekosongan masa jabatan kepala daerah dalam rangka kita untuk mempersiapkan pilkada serentak dan untuk memilih nantinya bupati yang langsung bupati yang langsung atas pilihan masyarakat. Dalam rangka itu ya sudah pasti kita juga selaku penjabat bupati, hal strategis pertama adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sendiri yang nanti akan beriringan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Itu juga kita tidak bisa untuk semata hanya mempersiapkan itu, karena dalam waktu-waktu kita mengisi kekosongan masa jabatan ini tentu saja ada tugas-tugas pembangunan, tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan lainnya yang harus kita juga laksanakan. Nah, yang pertama terkait dengan hal itu di Kabupaten Bengkulu Tengah ini sendiri kita pasti dalam memberikan daya dukung pembangunan itu adalah terkait dengan birokrasi pemerintahan. Apa yang kita kenal selama ini sebagai tata kelola itu menjadi perhatian penting kita, tata kelola pemerintahan, sehingga nantinya ya betul-betul bisa berpijak atau berbasis kepada pelaksanaan pemerintahan berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tentu juga dengan disiplin, semangat, dan pemahaman serta pengetahuan yang cukup terhadap regulasi, sehingga roda pemerintahan, pelaksanaan berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan, terkhusus persoalan di aspek administrasi dan kebijakan-kebijakan dilakukan dengan bersendikan kepada ketentuan perundang-undangan. Itu yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi hari ini kita sangat menyadari bagaimana upaya-upaya kita untuk mendongkrak termasuk ya daya saing, baik itu daya saing secara kompetitif maupun komparatif berdasarkan kepada potensi-potensi daerah. Dan ya inilah kami sangat bersyukur atas kunjungan Pak Kepala Badan dan sekaligus juga menyelenggarakan fokus grup diskusi di Kabupaten Benteng ini, di mana materi penting tertaut itu adalah soal kreativitas dan inovasi daerah. Nah, pada dimensi itu kita sangat memahami ada tolok ukur seperti apa kita untuk melakukan inovasi sekaligus berkreasi. Dan sedapat mungkin ya tentu saja kalau kita berbicara di dalam lingkup itu, kita juga berbicara soal perubahan. Nah, sampai akhirnya nanti ya bagaimana cara kita atau tata kelola pelayanan kita kepada masyarakat. Tentu saja inovasi juga masuk ke area-area pelayanan sedemikian. Maka hari ini atas peneguhan komitmen kita, khususnya pemerintah Kabupaten Benteng dan juga termasuk organisasi perangkat daerah dari dinas, kemudian badan, kemudian bagian-bagian, bahkan ada sekretariat, kecamatan termasuk juga kepala puskesmas dan beberapa unsur lainnya kita sertakan di dalam kegiatan yang kita selenggarakan dengan dukungan dari Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri yang langsung dipimpin oleh Pak Kepala Badan. Nah, itu yang kita coba nanti ini itu kita harapkan menjadi endorsement, menjadi energi untuk langkah-langkah kreativitas dan inovasi kita ke depan di dalam mengiringi sekaligus melaksanakan sekaligus nantinya melakukan pengawalan terhadap kegiatan, khususnya kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, kegiatan pelayanan yang ada di pemerintah kabupaten maupun di Kabupaten Bengkulu Tengah ini.
Baik, Itu Bapak. saya kira. Terima kasih Pak atas jawaban yang sangat komprehensif Ya, sekali. terima kasih saya. Mungkin Ya. satu terakhir Bapak, Ya. apa harapan Bapak agar OPD-OPD ini dapat secara kolaboratif memajukan peningkatan pelayanan publik begitu Pak? Ya, itu salah satu unsur. Komitmen itu adalah ya engine start kita. Baik. Bahwa ini itikat daripada OPD yang termanifestasikan di dalam dokumen pernyataan untuk pelaksanaan inovasi tadi. Tentu saja berikutnya ini persoalan tata kerja kita. Dan salah satu unsur daripada cara itu tadi adalah berkolaborasi. Kolaborasi itu adalah ya kata penting hari ini yang kita memang harus lakukan, mengingat kita sendiri itu relatif memiliki berbagai kekurangan, keterbatasan, termasuk di satuan-satuan, sehingga untuk ya bertukar kelebihan dan kekurangan itulah salah satu tidak hanya komunikasi, tidak hanya koordinasi, tapi berkolaborasi, artinya dalam sebuah tahapan. Baik, From Bapak. begin to end itu sangat diperlukan sekali dalam pengelolaan pemerintahan. Kita ya berharap bahwa dalam kita mencoba untuk selaku dinamisator, selaku regulator, dan selaku administrator juga, termasuk juga nanti berbagai kebijakan-kebijakan yang timbul di dalam peranan fungsi itu, mesti kita sangat mengharapkan juga dukungan dan sekaligus juga kolaborasi unsur-unsur masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan.